Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di workshop Divergen. Kali ini kita mau mencoba menghidupkan aki yang udah ngedrop kayaknya nih. Kita cek dulu voltasenya guys. Karena ini aki mobil saya kemarin ngedrop, nggak ngecas, mungkin mobilnya atau memang akinya sendiri yang sudah soak. Kita cek dulu voltasenya guys. Ada di 11,50, berarti ini masih bisa diselamatkan. Berarti emang kemarin cuman kurang setrum aja. Nah cuman secara fisiknya ini agak gembung ya guys, kiri kanannya ini guys. Nah ini sudah agak hamil dikit. Jadi aki saya ini sendiri usianya sudah 2 tahunan semenjak saya beli, dan kemudian mobil saya ini jarang sekali saya pakai, hampir mungkin hanya sebulan sekali saya jalankan, sehingga hal itu mempengaruhi kelangsungan atau keawetan dari aki tersendiri. Cuman kita nggak akan bahas itu ya guys, kita bahas cara mengetahui aki dan kondisi aki ngecas atau tidak di kesempatan yang lain. Nah ini kemarin saya bawa di tempat pengecasan aki dan dites dengan alat yang otomatis, kemudian dinyatakan akinya sudah dead battery atau sudah rusak. Jadi karena biasa terkendala mungkin belum ada anggaran untuk beli aki baru, maka saya putuskan untuk mencoba menghidupkan atau mencoba mengecas aki yang soak dengan alat yang saya buat kemarin. Salah satu penyebab aki nggak mau nyimpen listrik yaitu mungkin karena air akinya yang kurang, atau memang karena jarang sekali dipakai jadi timbul kerak-kerak gitu guys. Jadi kita mau kuras dulu, mau kita ganti air akinya. Kemudian setelah dikuras kita akan bersihkan, kita akan kocok-kocok dengan air panas yang kita campur sama garam guys. Kita kuras dulu guys. Kita buang dulu guys. Jangan lupa guys ya pakai masker, karena uapnya asam sulfat ini, air akinya ini kurang bagus untuk kesehatan, bisa menguap. Kalau kita siram bunyi seperti berbuih-buih itu guys ya. Oke, setelah air panas siap, baru kita tuangkan ke masing-masing sel ya, ini lubang sel aki. Kemudian kita kocok-kocok guys. Mungkin bisa diulang 2-3 kali prosesnya. Kemudian baru setelah selesai kita nanti ke pengisian ulang. Kita isi guys dengan larutan akisir atau yang larutan elektrolit H2SO4 atau asam sulfatnya. Oke guys, sebelum kita cas, setelah kita isi air aki baru, kita cek dulu voltasnya guys. Menunjukkan angka 11,2 volt. Kita akan charging dengan alat yang kita buat kemarin sampai dia menunjukkan 12 volt tegangannya. Nah jadi ini dia guys inti dari sharing kita kali ini. Kita mengenal 2 jenis metode pengecasan aki ya guys, yaitu pertama constant voltage, yaitu voltage-nya yang konstan tapi ampernya yang berubah-ubah atau arusnya yang berubah sehingga bisa mengalir ke baterai yang mau diisi. Kemudian constant current yang mau kita pakai ini adalah dengan arus yang tetap, karena alat yang saya punya ini adalah arusnya tetap ya dengan trafo 5 ampere. Dan juga di alat-alat pengecasan aki yang dijual di pasaran juga ada pilihan
setelan ampernya guys, itu namanya constant current atau dengan metode arus yang tetap. Kemudian syarat agar arus listrik bisa mengalir adalah tegangan atau voltase dari suplai atau alat chargernya harus lebih tinggi dari tegangan yang ada di aki atau baterai yang mau dicas. Misalkan di aki menunjukkan angka 12 volt, maka tegangan yang ada di alat charger harus disetel lebih tinggi dari 12, misalkan 14 volt atau 15 volt. Pada charger otomatis ketika tegangan baterai atau aki sudah sama dengan tegangan suplainya, maka dia akan terputus sendiri ya guys. Jadi menghentikan proses pengisiannya karena arusnya sudah tidak akan bisa mengalir lagi. Nah, sedangkan yang alat kita buat sendiri ini karena tidak saya buatkan otomatisnya, jadi kita akan menghitung. Nah, ini dia guys, cara mengecas aki baterai yang sesuai aturan biar awet ya guys. Biasanya pada aki mobil kita melakukan pengecasan yaitu dengan metode 10% arus dari kapasitas baterainya. Misalkan kapasitas baterainya ini 60 ampere hour. Jadi kita hanya boleh mengalirkan arus sebesar 6 ampere atau 10%-nya, kemudian dikali waktu agar dia bisa mencapai 60 ampere hour. Jadi kalau misalkan kita mengecas dengan 6 ampere, maka waktu yang dibutuhkan adalah 10 jam. Ada juga dengan metode C10, yaitu dengan arus 10 ampere, sehingga kalau untuk mengisi full aki berkapasitas 60 ampere hour hanya memerlukan waktu 60 dibagi 10, yaitu 6 jam. Atau juga C20, yaitu 60 ampere hour dibagi arus yang diberikan 20 ampere, sehingga hanya perlu waktu 3 jam. Akan tetapi ada plus minusnya ya guys. Ketika kita menggunakan quick charging atau fast charging ini, kita menggunakan ampere yang besar, itu akan mempengaruhi usia baterai. Jadi baterai akan cepat panas saat dicas dan tentunya akan berpengaruh juga dengan keawetan akinya sendiri. Jadi lebih bagus kita mengecas dengan 10% dari kapasitas baterainya. Alat charger yang saya buat kemarin hanya memiliki arus 5 ampere, sehingga untuk mencapai pengisian aki yang full harus menunggu 12 jam karena 12 kali 5 ampere sehingga 60 ampere hour. Oke guys, kita nyalakan chargernya. Lebih baik kita pasang di luar ruangan ya guys ya, biar uap akinya langsung keluar. Kalau di dalam ruangan kan bahaya guys. Kemudian untuk tutup akinya kita kendorin kayak gini guys. Kita sambungkan kutub negatifnya, kemudian kita gabungkan kutub positifnya. Nah, kita diamkan guys ya, sekitar 4-6 jam baru kita cek lagi voltasenya. Oke teman-teman, setelah kita cas selama 6 jam dengan arus tetap, karena ini trafo 5 ampere, jadi 5 kali 6 sekitaran 30-an ampere hour. Sedangkan kapasitas baterai saya, aki saya ini 12 volt 60 ampere hour. Nah, jadi mau coba kita tes untuk nyalakan mobil, untuk starter mobil, kira-kira sudah bisa atau enggak. Jadi ini kira-kira sudah terisi setengahnya. Kita cek dulu guys, berapa voltasenya guys. Tadi sekitar 11,5 ya sebelum dicas.
sekarang menunjukkan, sorry nggak kelihatan ya, 12,50 ya guys, 12,4. Oke, mau kita lanjutkan untuk kita coba starter mobil, sekalian kita cek apakah dinamonya ngisi atau tidak. Oke guys, kita pasang akinya. Jangan lupa kutub negatif dan positifnya harus kencang. Oke guys, kita ukur lagi tegangan baterainya. Ini dengan kondisi AC mobil menyala, menunjukkan 12,14 volt. Kemudian ini posisi idle, tidak ada beban ya guys. Nah, untuk mengecek dinamo bagus atau tidak, kita cabut dari aki, berarti dinamonya masih bisa jalan karena suplai untuk pengapian masih ada. Karena kita tahu aki hanya berfungsi untuk menyetater mobil dan tempat aksesoris atau beban mobil mengambil arus ya guys. Untuk mengetahui dinamo mobil mengisi aki atau tidak, jadi ketika kita mengukur akinya harus di angka 12,5 ke atas ya guys. Ini tadi posisi idle sekitar 12,8, kemudian saya tambah gasnya menjadi 13,32 volt. Dengan demikian, apabila kita ingin aki awet, jadi harus sering-sering dipakai jalan ya guys. Karena ketika mobil jalan, maka RPM-nya tidak mungkin sedang posisi idle. Nah, dari situlah maka putaran mesin juga akan memberikan putaran dinamo yang maksimal untuk mengisi aki. Dan jangan lupa juga guys, tidak kalah penting, cek kondisi ketegangan fan beltnya yang menghubungkan putaran mesin ke dinamonya guys. Karena kalau walaupun putaran mesin tinggi, tapi kalau fan beltnya kendor, maka juga putarannya tidak sesuai dengan putaran mesinnya, akan terjadi slip, jadi tidak maksimal dinamo bekerja. Oke guys, itu dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, boleh like dan share. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik seputaran workshop di rumah atau tukang menukang ataupun bikin-bikin sendiri. Intinya hobi sebagai bapak-bapak di rumah biar kita menjadi bapak yang kreatif. Sampai ketemu di video-video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.